Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Sahih Al-Bukhari. Sekarang kita masuk Kitabul Iman. Ya. Yang sebelumnya kitab tentang Bid'ul Wahyi, awal kali turunnya wahyu. Dan kalau kita perhatikan antara satu kitab dengan yang lainnya atau satu bab dengan yang lainnya itu punya hubungan, ya, antara yang satu dengan yang lainnya, antara yang pertama dengan yang berikutnya. Kalau kita perhatikan yang kemarin terakhir, Imam Bukhari rahimahullah menghadirkan kisahnya Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan awalnya musyrik, kemudian di Fathu Mekah beliau masuk ke dalam Islam dan bagus ke Islamnya. Radhiyallahu anhu. Ayah dari Muawiyah. Semoga Allah meridai mereka semua. Beliau bawakan kisahnya Abu Sufyan ketika bertemu dengan Raja Romawi Hiraqal. Ya, walaupun terkadang apa hubungannya bertanya-tanya dengan bab turunnya wahyu. Ya, maka ada yang mengatakan di awal kitab berbicara innamal a'malu binniyat. Kemudian di akhir kitab dihadirkan kisahnya Abu Sufyan bersama Hiraqal. Dan dalam kisah tersebut ada pelajaran penting, yaitu sebuah kejujuran. Ya, ketika dia sudah mengetahui al-haq, mafhum, ya, maka niatnya dia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apakah ada kejujuran atau tidak. Jikalau niatnya sudah benar, kemudian dibarengi dengan adanya kejujuran, ya, insyaallah taala akan mudah menerima pelajaran setelahnya. Dan ternyata pelajaran setelahnya adalah tentang apa? Kitabul Iman. Ya, karena kitab-kitab yang berisi tentang hadis-hadis Nabi SAW itu memasukkan hadis-hadis sesuai dengan bab, itu istihad masing-masing. Kalau Imam Nasai bab pertama tentang taharah, ya, ada yang bab pertamanya langsung nikah. Ya, tergantung istihadnya para penulis masing-masing. Kita baca di sini Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, Kitabul Iman, kitab tentang iman. Jadi kita bahas apa itu iman. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Dan Imam Bukhari termasuk ulama yang tidak membedakan antara iman dengan Islam. Iman ya Islam, Islam ya iman. Dia juga mafhum. Walaupun secara tahqiq, ya, kenyataannya dirinci. Kalau disebutkan iman sendiri, maka masuk juga kategori apa? Islam. Kalau iman disebut sendiri atau Islam disebut sendiri, maka masing-masing menarik yang lain. Tapi kalau digabung dalam satu kalimat, dalam satu konteks, iman terus Islam, maka dibedakan artinya. Iman berkaitan masalah batin, sedangkan Islam berkaitan amal-amal yang sifatnya apa? Zahir. Sudah ya. Kalau dia berkumpul dalam satu pembahasan, seperti hadisnya Jibril alaihi salam. Mafhum. Tapi kalau dia dipisah pembahasan seperti ini, buniyal islamu ala khamsin, maka masuk juga dalam kategori di sananya masuk juga apa? Iman. Atau misalkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah.
maka di dalamnya masuk juga sama Islam. Ya, tapi kalau Imam Bukhari mengatakan iman ya Islam. Islam ya apa? Iman. Qala al-mu'allif rahimahullah wa huwa qaulun wa fi'lun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Itu tolong ditutup. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Kalau ditanya mana i'tiqadnya, karena memang awal penggunaan kata iman itu untuk tasdik atau pengakuan tempatnya di hati. Jadi itu sudah perkara yang masyhur, perkara yang telah disepakati bersama. Sesuatu yang telah disepakati bersama tidak usah kembali disebut. Tapi kenapa beliau kembali ucapkan qaulun dan fi'lun? Salah satunya untuk membantah mereka yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup dalam hati. Maka dipertegas bahwasanya iman ada ucapannya dan ada fi'ilnya. Selain tadi yang pertama, yang pondasi, yaitu hati, tasdik, i'tiqad. Bahkan kata beliau, tidaklah aku menjumpai kurang lebih 1000 guru, ya semuanya mengatakan iman itu i'tiqad, iman itu qaulun, iman itu apa? Fi'il. Dan ini sesuatu yang telah ijma', sesuatu yang telah disepakati oleh salaf. Salah satunya dinukil oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan tidak ada yang meragukan ijma'nya ya al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ibnu Hajar nggak ada yang menolaknya. Ya Ar-Razi nggak ada yang menolak ijma' tersebut. Hanya saja nanti ditakwil bahwasanya fi'il di sini bukan inti tapi pelengkap. Tapi tidak ada yang meragukan ijma' yang telah dinukil oleh siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hanya orang-orang belakangan saja yang berpenyakit hatinya ya yang meragukan nukilan ijma' dari Imam Syafi'i. Yang ini tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama setelahnya. Walaupun mereka takwil, fi'il betul masuk dari iman, tapi bukan inti. Tapi hanya sebagai apa? Pelengkap. Wa yazidu wa yanqus, dan iman itu yazid bertambah, wa yanqus dan berkurang. Nanti kita bikin bagannya di depan sehingga kita ngerti maksud dari yazid wa yanqus. Nanti akan menunjukkan bahwasanya iman ini bertingkat-tingkat, iman ini punya slot masing-masing gitu. Ya, kalau klasemen ada klasemennya, atau kalau seri ada ya seri A, seri B, seri C. Tapi semuanya masuk satu liga semuanya. Tapi bertingkat-tingkat. Biar jelas kok iman bisa bertambah dan bisa berkurang, bahkan bisa hilang lenyap jikalau dia melakukan pembatal. Nah ini akidahnya Ahlus Sunnah ya sejak zamannya Imam Bukhari, jauh lagi sebelumnya ya, karena konteksnya salaf itu ketika ada penyimpangan baru dijelaskan. Ketika tidak ada penyimpangan ya sudah berjalan seperti biasa sebagaimana dari masa para sahabat Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Nah, ketika ada yang menyimpang baru dijelaskan. Itu konsepnya. Ya, makanya buku-buku zaman dulu menjelaskan tentang akidah tuh dikit-dikit, tipis-tipis. Kenapa? Penyimpangannya masih sedikit. Ya. Jadi nggak nulis buku akidah yang pertama, kedua, ketiga panjang. Enggak, konsepnya nggak seperti itu. Jadi tetap diajarkan dari hadis ke hadis, ya dari ayat ke ayat. Ketika ada yang menyimpang baru para a'immah menjelaskan, bangkit untuk membantah mereka. Ya, misalkan sudah 100 tahun lebih nih masa berjalan, 100 tahun Hijriah, 120 Hijriah. Ya, kemudian ada yang nongol dari Jahmiyah, menolak nama, menolak sifat. Akhirnya mereka bangkit untuk membantah Jahmiyah. Ya, berarti menunjukkan sebelum ada bantahan ini, para salaf menegaskan Allah punya nama, Allah punya sifat, begitu. Jadi buku-bukunya para salaf itu kok kalau dilihat akidahnya
tipis-tipis yang memang masih bagus akidahnya. Ya, kayak misalkan kitab sunnah apa punyanya Al-Humaidi, itu paling pembahasannya 7 atau 8 saja, sedikit, karena memang penyimpangan di masa itu masih apa sedikit. Ya, paling seputar masalah kalamullah dan ya iman, mafhum. Tapi di masanya Imam Ahmad lebih panjang lagi, yang sampai ke sini lebih panjang lagi. Yang pernah belajar Lumatul I'tiqad, banyak gitu pembahasan yang menyimpang dalam apa akidah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah. Apanya yang bertambah? Imanan. Kalau di nahwu namanya tamyiz. Ya, mereka bertambah. Apanya yang bertambah? Duitnya. Itu tamyiz. Mereka bertambah apanya? Umurnya. Itu tamyiz namanya dalam ilmu nahwu. Contohnya, dia bertambah apanya? Ubannya. Maka uban di sini apa? Tamyiz. Dia bertambah apanya? Anaknya. Maka apa? Tamyiz. Dia bertambah apanya? Istrinya. Nah, berarti apa? Tamyiz. Nah, di sini mereka bertambah, supaya mereka bertambah apanya? Keimanan. Ma'a imanihim, bersama iman mereka yang terdahulu. Misalkan iman yang pertama klasemennya misalkan di klasemen 10. Kemudian bertambah lagi iman, jadi misalkan 8, 5, 4 terus sampai ke puncak. Ini menunjukkan iman ini apa? Bertambah. Ya. Iman ini apa? Bertambah. Kemudian juga Allah katakan wazidnahum hudan, dan kami tambahkan mereka huda. Huda itu hidayah, petunjuk, ilmu. Ya, dan adanya hidayah, adanya ilmu ini termasuk modal, termasuk bahan bakar untuk menambah iman. Makanya kayak Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya berdalil dengan wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Ya, bahwasanya di situ ada ilmu. Kenapa? Karena iman bisa meningkat, bisa ada disebabkan apa? Ilmu. Mafhumlah, huda juga ilmu, hidayah, wahyu, hadis, ayat, yang kalau dia mau mencernanya, memahaminya, maka Allah akan tambahkan hudan, tambahkan hidayah, tambahkan iman. Mafhum? Jadi kalau untuk menambah bekal iman dia, maka tambahkan apa? Hudannya, hidayahnya, tambahkan lagi belajarnya, terus digenjot lagi supaya apa? Meningkat. Nantilah biar enak kita buat di depan supaya jelas arahannya gitu. Ya, kalau kita mau naik ke sini, ya tadi kayak akreditasi. Ya, misalkan baru pertama akreditasi, oh nilainya C. Nah, kira-kira biar menambah tingkatan akreditasi dari C ke B, kira-kira perlu apa? Perlu apa? Modal. Perlu tambahan apa? Uang, misalkan tambahan sarana, tambahan tenaga pengajar, guru-gurunya di-upgrade. Ya, seterusnya. Ya, minimal kalau mau tinggi guru-gurunya jangan cuma lulusan SMA, tapi lulusan apa aja? S1 minimal. Itu kan perlu dia ditingkatkan, perlu modal. Akhirnya kepala sekolah nyari dana buat nyekolahin, lanjutin guru-gurunya nih, daftar di sini universitas terbuka supaya dapat apa? S1. Ya, dibiayain, nanti perjanjian kontrak. Ya, kamu saya modalin belajar S1, nanti ngabdi 10 tahun. Wah. Nanti kan perlu tambahan apa nih? Tambahan modal. Begitu juga kalau dia mau meningkat dari satu level ke level lain, maka perlu tambahan. Tambahan apa? Hidayah, ilmu, wahyu dipelajari semuanya. Sehingga itu menjadi modal untuk meningkatkan apa? Iman. Begitu juga Allah berkata wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda, dan Allah menambahkan kepada orang-orang yang telah menerima hidayah. Jadi dia sudah punya hidayah, tapi kemudian ditingkatkan oleh Allah, ditambahkan lagi hidayah. Nah, itu menunjukkan naik apa dia? Klasemen.
naik apa? Naik level, naik akreditasinya dari C ke B, dari B nanti ke A, nanti ada lagi A+. Wah. Ya, mafhum. Yang kampus-kampus kan ada ya tertulis, misalkan yang swasta, akreditasinya apa? Kalau A pasti bangga ditaruh di depan, akreditasinya apa? A. Tapi kalau masih C, malu lah, ya udah nggak usah ditulis lah. Yang penting universitas gitu. Tapi kalau A, wah bangga ditulis. Kayak sekolah-sekolah internasional, akreditasinya apa? Ditulis biar sebagai daya tarik orang mau apa? Mau daftar. Kemudian juga Allah berkata walladzina tadau, dan orang-orang yang mengambil hidayah atau telah menerima hidayah, zadahum hudan, Allah tambahkan kepada mereka hidayah lagi. Wa atahum taqwahum, dan Allah hadirkan kepada mereka ketakwaan mereka. Itu ditingkatkan kembali takwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan iman sekali lagi bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Kalau ditanya mana dalil berkurang, ya dia sekarang misalkan di C, kemudian menunjuk apa naik, ya sebelum ketika dia naik berarti sebelumnya apa? Kurang. Ya sebelumnya derajatnya C, sekarang naik menjadi apa? B. Itu kan berarti ada bentuk nukson. Nukson itu kurang, sehingga di upgrade menjadi apa? B dan seterusnya. Allah juga berkata dalam surat Al-Mudaththir, wa yazdadal ladzina amanu imana, agar orang-orang yang beriman bertambah apanya? Imannya. Tadinya sudah beriman, kemudian bertambah lagi apanya? Imannya, naik level. Naik apa? Level. Wa qaulu ta'ala ayyukum zadatu hadhi imana, siapakah di antara kalian perkara ini menambahkan dia imannya. Ya, ada beberapa perkara yang bisa menambahkan apa? Iman. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka ya perkara tersebut menambah untuk mereka keimanan. Ya, memperhatikan ayat-ayat Allah baik syariah maupun kauniyah itu bisa menambahkan apa? Iman. Banyak dalilnya, banyak dalilnya. Ya, bahkan kata iman sendiri saja di dalam Al-Quran lebih dari 800 kali penyebutan atau 800 ayat. Ya, lebih dari apa? 800. Berarti ini kan perkara yang bukan main-main, ini sering disebut. Ya, supaya terus ingat bahwasanya iman ini perkaranya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi kemudian? Wa qawlu jalla dzikruh fakhshawhum fazadahum imana, maka takutlah kalian takut kepada mereka, fazadahum imana, maka yang demikian itu menambahkan mereka apa? Imana. Wa qawlu ta'ala wa ma zadahum illa imana wa taslima, tidaklah menambah mereka kecuali imanan wa taslima, keimanan dan taslim. Taslim itu berserah diri atau menerima. Itu ayat-ayat yang dihadirkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Bukhari ini termasuknya yang spesial ya. Dia kadang setelah bab masukin ayat. Beda dengan kadang kitab-kitab yang lain yang sudah fokus hadis. Tapi Imam Bukhari terkadang apa? Menambahkan beberapa dalil dari Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan. Qala Al-Bukhari rahimahullah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah minal iman. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah itu termasuk iman. Ya, berarti amalan apa nih? Cinta dan benci hati. Ya, kalau dia mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, itu bagian dari apa? Iman. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz, Umar ibn Abdul Aziz menulis surat ketika beliau jadi khalifah, ila Adi ibn Adi, kepada Adi ibn Adi, salah satu pejabat-pejabatnya atau gubernur-gubernurnya. Apa kata Abdul Aziz? Inna lil imani fara'idha wa syara'i'a wa hududan wa sunanan. Sesungguhnya iman memiliki faraid, kewajiban-kewajiban, wa syara'i, syariat-syariat, wa hududan, batasan-batasan, wa sunanan, dan sunnah-sunnah.
Ya, nanti biar lebih jelas kita bikin semua. Faman istakmalaha istakmalal imanu. Barang siapa yang menyempurnakannya, maka sungguh telah sempurna imannya. Jadi terus tambah level. Dengan cara apa? Ya, perhatikan kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, batasan-batasan. Kalau batasan biasanya perkara-perkara yang di situ diharamkan oleh Allah. Jadi haram itu sebagai pagar batas. Jangan sampai dia loncat ke sana, jangan sampai dia melewati batasan tersebut. Ya, diperhatikan ini, maka kalau dia menjalankannya, sungguh dia sedang menyempurnakan imannya, maka nanti imannya akan menjadi apa? Sempurna. Wa man lam yastakmilha lam yastakmil iman. Barang siapa yang tidak menyempurnakannya, maka tidak sempurna juga apa? Imannya. Ada imannya, cuma tidak sempurna. Asal imannya ada, tapi kurang sempurna. Karena dia tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban atau sunnah-sunnah yang lainnya. Tapi tetap nanti iman memiliki apa? Asal. Selama asal ini dia hadirkan, selama asal ini dia realisasikan. Fa in aish, apabila aku masih hidup, fasaubayyinuha, maka aku akan menjelaskannya. Itu batasan-batasannya, kewajiban-kewajibannya, atau furuk-furuknya, cabang-cabangnya. Karena Umar bin Abdul Aziz ini umurnya muda, nggak sampai apa panjang itu. Jadi dia berpesan kepada ya bawahan-bawahannya untuk menyempurnakan apa? Imannya. Kalau aku masih hidup, aku akan jelaskan lakum hatta ta'malu biha, sehingga kalian bisa mengerjakannya. Wa in amut berarti amutu. Jadi amut. Kalau aku meninggal, fama ana ala sohbatikum biharis, maka sungguh ya aku tidak bisa berbuat banyak itu terhadap perkawanan kita atau pertemanan kita, karena sudah menjelang wafat ini. Ya, jadi beliau lagi sakit kemudian berpesan seperti ini. Jadi kalau aku masih hidup, aku akan ya jelaskan kepada kalian. Tapi kalau sudah mau sakarat ini, aduh, ya sudah nggak bisa berbuat apa banyak untuk menjelaskannya. Afum, sampai sini saja dulu. Nanti setelah bikin tabel kita lanjutkan berikutnya. Ya, kita bikin. Ya, ini sebetulnya pelajaran yang ada di akidah yang kita sering ulang. Maka iman itu memiliki beberapa apa? Tingkatan. Ya, biar kita tahu ya apa maksud dari ucapan tadi Abdullah atau Umar ibn Abdul Aziz, bahwasanya ya barang siapa yang menyempurnakannya maka telah sempurna apanya? Imannya. Wah, sini dikit. Dia kalau kena goyang bunyi dia. Ya, maka sebagaimana yang telah kita pelajari, iman itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama disebut asal iman. Yang pertama apa? Asal iman. Ya, ini nanti akreditasinya C. Akreditasinya apa? C. Kemudian yang kedua, kamal, kesempurnaan iman yang wajib. Nanti akreditasinya apa? B. Ya, ada akreditasi pendekatan pemahaman aja. Pendekatan apa? Pemahaman. Jadi kita juga perlu diakreditasi apanya? Imannya, biar jelas tahu di mana kita nih masuknya nih. Ya, dan ini dipakai di dalam lembaga apapun supaya jelas lembaga ini bonafit atau tidak. Ya, kemudian yang ketiga disebut dengan apa? Kamal iman mustahab. Nah, kita bikin ini yang paling tinggi nih, akreditasinya A. Kamal iman mustahab. Kamal iman wajib, akreditasinya apa? B. Kemudian asal iman, akreditasinya apa? C. Oh, ya, itu kalau untuk bikin sekolah akreditasi C dapat bantuan dari pemerintah. Ya, kalau B berapa, C berapa, A berapa. Ya, tentunya nggak sama dikasih bantuan nilainya antara yang C, yang B dengan apa? Yang A.
Ini aja dulu C aja itu per semester bisa 80 juta per semester. Ya, kalau dia punya paket A, paket B, paket C, hitung aja sendiri. Nah, ini nama lainnya dalam hadis Jibril adalah apa? Islam. Ini dalam hadis Jibril namanya iman. Nah, ini dalam hadis Jibril namanya apa? Ihsan. Kemudian dalam surat Fatir ya, yang zalim li nafsih, kemudian wa minhum muqtasid, Fatir ya. Ini namanya zalim li nafsih. Zalim li nafsih, menzalimi dirinya sendiri. Ya, kenapa dia maunya ini aja gitu? Padahal dia bisa apa? Meningkatkan kembali apanya? Ya, keimanan dia, mengupgrade keimanan dia. Ini disebut dengan apa? Muqtasid. Apa muqtasid? Tengah-tengah. Middle dia, middle itu tengah-tengah. Ya, kira-kira pakai medium lah. Ini apa namanya? Sabiq bil khair. Begitu. Ya, terserah antum mau bilang asal iman, mau bilang Islam, mau bilang zalim li nafsih. Itu beberapa nas yang datang. Paham ya? Ya, ada akreditasi C. Biasanya akreditasi memang C dulu. C naik lagi jadi apa? B naik lagi jadi A. Makanya tadi kata Umar ibn Abdul Aziz, ya sempurnakan iman kalian. Nanti kalau aku masih hidup, aku akan jelaskan apa saja furu-furunya, kewajiban-kewajibannya, mustahabat-mustahabatnya. Tapi kalau sudah menjelang wafat, aduh, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk berteman atau berkumpul dengan kalian. Nah, masing-masing dari akreditasi ini atau tingkatan ini itu punya standar, sehingga dia layak dikatakan dia C, layak dikatakan B, layak dikatakan apa? A. Jadi masing-masing punya apa? Standar SOP. Ibaratnya mah kalau ini barang ada grade apa? Ada KW1, KW2, KW apa? 3. Ya, ada SOP-nya nggak untuk menentukan kalau ini KW1 atau ini ori, ini KW3? Ada nggak? Hah? Ya ada lah pasti. Mafhum? Ya kayak misalkan beli ini nih, apa namanya? Keramik ubin. Ya, ada tuh tertulis KW berapa? 1. KW berapa nih? 3. Yang paling murah yang mana? KW3. Ya, kok murah? Iya, nggak pas kadang ininya masang datnya. Tukang marah-marah. Beli KW3 nih. Yang pusing dia, akhirnya dibikin latnya gede-gede semuanya. Gara-gara kadang nggak cocok ya. Perseginya tuh nggak cocok kadang. Miring dikit gitu. Kadang yang satu terlalu besar, akhirnya nggak ketemu namanya natnya. Ya pengalaman lah yang biasa bangun rumah ya diomelin sama tukang nih. Tukang yang pusing karena beli KW-nya apa? KW3 itu. Nah, ini standarnya apa? Yang disebut asal iman atau disebut Islam, maksudnya apa? Kalau dia merealisasikannya muslim dia. Maka yang pertama harus ada qaul. Yang kedua harus ada i'tiqad. Yang ketiga harus ada amal. Harus dia realisasikan ini. Pertama sisi ucapan, sisi i'tiqad, dan sisi amal. Harus terkumpul ini. Makanya nanti bodohnya orang Murji'ah dari awal memang dibuang ini sudah. Berarti dia nanti mengislamkan orang yang sebetulnya bukan apa? Islam. Pengen masuk-masukin aja. Ya kayak antum kerja, ini grade apa nih? Bodoh amat lah, masukin aja. Kacau nanti perusahaan itu, bangkrut, rusak. Ya akhirnya apa? Karyawannya semuanya dipecat gitu, gara-gara bangkrut, gara-gara tidak memenuhi standar apa? SOP.
Ini masuk fitrah nggak kira-kira? Ya, sesuai nggak? Karena nggak lagi ngibulin antum ini. Emang begini kondisinya. Dan ini sesuai dengan fitrah. Ya, padahal sudah diedukasi bahwasanya ini. Tapi nanti pas di lapangan, wah ini apa nih, KW berapa nih ya, bodoh amat. Padahal sompal masukin aja sebenarnya. Akhirnya dipasarin lah. Nggak taunya pas dibeli, waduh, sompal sini, sompal sono. Ya, akhirnya yang jelek siapa? Perusahaannya namanya. Udah jangan beli ikat lagi misalnya. Kenapa? Wah ini mah kacau. Ya sama, akhirnya kocar kacir, akhirnya apa? Berantem, pecah, hancur. Begitu. Nah, bisa dipahami ya? Nih, pernah kan akreditasi dulu waktu di Depok. Ya, untuk dapat C saja, dia harus terpenuhi 8 unsur. Banyak. Ini kita diminta cuma apa? 3. Dia harus memenuhi 8 unsur. Pertama administrasi, kurikulum, pengajar, sarpras, apalagi itu. Hah? Pokoknya itu nanti dicek di Google. Ya, poin-poin akreditasi 8. Kita dicek dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Ya, mana? Ini nomor 3 katanya. Apa? Sarpras. Sini mana datanya? Wah, kasih bukti-buktinya, tanahnya, sertifikatnya. Waduh, pusing. Begitu ketatnya dalam urusan apa? Dunia. Masa yang seperti ini aja jadi amburadul, kacau. Ya itulah, karena sudah diserang kita dari apanya? Basicnya betul udah diserang itu. Maka qaul yang diinginkan adalah syahadat. Gitu. Ya, i'tiqad yang diinginkan adalah minimalnya dia memahami makna la ilaha illallah, rukunnya, syaratnya, konsekuensinya. Dia pahami dengan benar. Ya. Mafhum, terkerucutkan dalam masalah tauhid uluhiyah di situ. Kemudian amal yang dimaukan adalah salat. Jikalau dia menghadirkan ini, maka dia baru masuk kategori C. Adalah apa? Asal iman atau nama lainnya Islam. Udah ini aja dia perbuatannya dalam hidup. Ya, riba jalan terus. Ya, maksiat jalan terus. Tapi alhamdulillah masih jaga sholat dia. Masih bagus, nggak ada kesyirikan. Ini aja dulu ya. Paham nih sampai sini? Nanti dia akan rusak, akan hancur. Ya, dengan syirik besar. Akan hancur ini asal iman kalau dia melakukan apa? Syirik besar. Hilang udah ini tanpa ampun sudah. Ya. Walaupun dia sudah menghadirkan ini, ya, tapi melakukan yang ini syirik besar, maka hilang asal iman dia. Hilang nama Islamnya dia. Bisa dipahami ya? Maaf nih. Hilang sudah asal imannya, runtuh, bukan tercoreng. Bisa jadi tercoreng, misalkan dia sholatnya ya belum terlalu khusyuk, apalagi misalkan pengetahuan ininya belum terlalu detail, ya belum batal ininya, tapi mungkin tercoreng-coreng. Mafhum? Ya, tapi kalau ini yang dilakukan syirik besar pada asal iman, begitu juga nawaqidul Islam, makanya disebut nawaqid apa? Islam. Karena dia menghancurkan apa? Ini Islamnya dia. Hancur ini asal iman ini dia. Boro-boro dapat akreditasi C. Langsung diusir, dibuang. Ya sudah, lengkapi saja dulu. Nanti kalau sudah lengkap datang lagi, saya akreditasi lagi. Makanya bahaya ini syirik besar. Nah, di sisi Murji'ah ini sudah dibuang. Ya, ini rukun-rukunnya dipatahkan, syarat-syaratnya diganti. Kemudian dijadikan apa dia? Islam. Melakukan syirik besar juga. Padahal pembatal, masih dianggap apa? Akreditasi. Nanti rusak nanti semua. Ya, makanya Islam di akhir zaman, Muslim di akhir zaman, namanya doang. Seperti buih, tidak memiliki kualitas. Nah, ini bisa dipahami. Nah, ini SOP-nya. Ini pembatalnya. Ini namanya.
Fadol, kalau ada yang mau ditanyakan sini, sebelum kita naik pangkat kemana, naik level yang kedua. Mudah atau mudah atau sulit? Mudah kan, insyaallah? Mudah sekali. Ya, jadi cukup menghadirkan ini saja. Jadi Islam asal iman. Tapi karena dia tidak melakukan faraid yang lain, kewajiban yang lain, sunnah-sunnah yang lain, maka dinamakan zalim li nafsi. Puasa kagak, malah melakukan maksiat besar, dosa besar, selama tidak melakukan apa? Syirik. Karena syirik ini menghapuskan dia. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Habis ini doa. Maka ini yang paling standar. Yang paling apa? Standar. Nah, kan kalau kita belajar yang jelas ini enak kan, kita punya ancang-ancang itu. Kita sedang di level apa gitu. Ya pemain bola aja kan gitu ya. Sekarang kita lagi di klasemen apa nih? Ya di liga apa nih? Indonesia ada berapa liga? Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga Tarkam apa nih? Waduh, saya levelnya masih Tarkam. Ngaku dia. Ya, bisa nggak naik level? Ya bisa aja. Yang penting latihan ya sama ininya. Yang mau main bola aja nyogok. Udah terus cedera. Aduh, gimana ceritanya? Gak maju-maju akhirnya. Paham nih asal iman? Hah? Paham bintang? Nah, ditulis nanti ya. Dicatat. Kemudian kamal iman wajib. Nama lainnya apa? Iman. Nama lainnya apa? Muqtasid. Muqtasidun. Nama lainnya apa? Muqtasid. Bagaimana SOP-nya? Kita garis dulu. SOP-nya yang pertama asal iman. Asal iman. Ya, kalau di tauhid namanya asal tauhid. Ya, ini namanya kamal tauhid wajib. Tinggal ganti sama aja sebetulnya. Iman dengan apa? Tauhid, karena saling berhubungan. Nah, asal iman dihadirkan yang ini, kemudian di plus tambahan. Apa tambahannya? Fi'lul wajibat. Mengerjakan yang wajib. Kemudian tarku al-manhiyat atau muharramat. Al-muharramat, meninggalkan yang haram. Naik level dia. Jadi akreditasinya apa? B. Apa aja wajibat? Puasa Ramadan, jalankan. Zakat fitr, jalankan. Apalagi dia punya beban, karena wajib ini nanti tergantung orang, tergantung kondisi, tergantung keadaan. Misalkan haji, ya karena dia belum mampu, maka tidak ada kewajiban. Tapi kalau dia sudah ada kewajiban, dia kerjakan, alhamdulillah dia sudah mengerjakan ini. Zakat, ya terikat dengan apa? Harta. Kalau dia sudah terpenuhi nisabnya, maka kena wajib apa? Zakat. Tapi kalau nggak ada, ya Ustadz boro-boro ya, duit gajian aja mah habis buat apa? Kebutuhan sehari-hari. Zakat emas, ya Ustadz boro-boro 1 gram juga nggak ada. Ya, karena zakat emas 86 kurang lebih gram, dan itu harus 1 tahun. Kalau antum punya emas lebih dari ini, misalkan antum punya emas 1 kilo misal, Masya Allah 1 kilo, ya habis nambang di mana itu? Anggap punya emas 100 gram, terus udah setahun bayar zakat nih. Ya, berarti dia mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang muharram apa? Banyak dosa-dosa besar masuk di sini. Dia tidak judi, dia tidak riba, dia tidak zina, dia tidak minum khamar, pokoknya perkara-perkara yang haram ditinggalkan semua. Nah, kalau seperti ini ditambah asal iman yang ini, ya maka dia naik pangkat menjadi apa? Iman atau muqtasid, atau akreditasinya apa? B. Paham nih? Hah? Apa yang merusak dia? Yang merusak dia syirik kecil, syirik asghar.
Kalau dia melakukan syirik kecil, hapus ini dia, turun pangkat jadi asal iman. Ngeri kan? Syirik kecil ngeri. Jadi jangan dibilang nggak ngeri. Lah syirik kecil banyak. Nah ini yang kita pelajari nanti di Kitab Tauhid pelan-pelan. Dia pakai kalung-kalungan ini misalkan. Ya padahal ininya bagus lah, nggak ada syirik besar. Tapi dia melakukan syirik kecil, bisa jatuh lagi dia menjadi apa? Asal iman. Tapi kalau ini dia langgar, ya ini dia kerjakan, tidak mencoreng ini, tidak menghanguskan, tapi hanya mencoreng. Misalkan dia minum khamar, dia judi, dia riba, maka selama ini terkumpul syarat-syaratnya, ya terpenuhi, maka masih kategori B, tapi seok-seok. Ya, masih kalah dengan syirik apa? Kecil. Kalau syirik kecil dilakukan, turun pangkat langsung ke sini. Makanya ngeri syirik kecil itu, jangan dianggap remeh. Walaupun kecil, tapi cabai rawit ya. Ya, makanya di ayat ada di surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, itu masuk juga dosa apa? Syirik apa? Kecil. Maka syirik kecil menghanguskan ini. Turun pangkat jadi apa? Asal. Begitu. Ya. Dan ini kewajiban ya tergantung dia kondisinya, apakah kena beban wajib atau tidak. Lihat kondisinya, kayak zakat, kayak apa namanya umroh atau haji atau kewajiban-kewajiban yang lain, tinggal lihat kondisi. Yang penting dia mengerjakan kalau memang itu sudah terkena terbebani untuk dia. Yang paling gampang ini tinggalkan saja sudah. Tapi kalau dia mengerjakannya, maka ini hanya terkotori saja, tercoreng-coreng, tapi tidak sampai hangus. Kapan hangus? Kalau melakukan syirik apa? Kecil, turun pangkat menjadi asli. Ngeri makanya syirik kecil ini. Ya, makanya dimulai kita butuh dengan syirik kecil. Kalau kita tahu syirik kecil itu ngeri, apalagi syirik apa? Besar, gitu maksud dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Kenapa beliau mulai dari syirik kecil? Supaya kita ngerti, syirik kecil itu bahaya, bisa menghapus kamal iman wajib. Ya, tercoreng sudah, bukan tercoreng, hapus sudah. Turun pangkat menjadi apa? Asal iman. Ya. Walaupun dia yang mengerjakan kewajiban-kewajiban, kemudian meninggalkan yang haram-haram, tapi masih melakukan syirik kecil, tetap jatuhnya nanti ke sini dia. Terhapus. Gara-gara apa? Syirik kecil. Apa syirik kecil? Riya. Ya, sum'ah. Tadi etikot, memakai gelang, memakai kalung, punya keyakinan begini dan begini, dijadikan sebab. Syirik kecil. Ya, bisa rusak ini, bisa hancur. Ya, jadi sekarang buat apa ini? Ada gambaran seperti ini supaya kita jelas arahnya. Makanya tadi kata Abdul Aziz Ibn Umar, ya suruh sempurnakan iman. Dan kata Imam Bukhari tadi bertambah iman. Tadinya di sini bertambah ke sini. Dengan cara apa? Tadi hidayah, ilmu, belajar lagi. Ya, makanya rahasia kenapa Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah, kemudian ditutup dengan apa? Wastaghfir dzambik. Setiap kali dia belajar tentang tauhid, pasti akan ada saja, waduh, ternyata saya kurang. Maka segera apa? Minta ampun. Anggaplah dia meninggalkan kewajiban, segera dia minta ampun supaya ini yang tadi tercoreng-coreng hapus. Karena kan Allah Ghafur, Allah Tawwab, Allah apalagi Afu, yang tadinya kotor dihapus oleh Allah. Balik lagi dia ke sini. Atau dia malah mengerjakan ini muharramat, tercoreng-coreng, maka segera dia beristighfar, minta ampun kepada Allah supaya ininya diapain? Dihapus. Tapi tidak sampai menghancurkan ini. Kapan yang menghancurkan ini? Syirik apa? Kecil, turun pangkat jadi ini. Ya, mungkin dulu lagi kecil antum suka main ini ya, ular tangga, tahu? Ya, main ya ular tangga ya. Ya, di dadu, nggak taunya udah naik, apa? Turun. Kenapa turun? Injak ular. Turun. Tapi kalau injak tangga, naik. Sama kayak begini modelnya. Konsepnya kurang lebih. Cuma permainan itu ya dilarang. Main-main dadu dan seterusnya.
Apalagi pakai duit, yang finish duluan dapat judi nanti akhirnya. Jadi kalau dia meninggalkan kewajiban, tidak sampai hilang ininya, tapi apa? Tercoreng-coreng. Tercoreng-coreng itu ya cobak-cabik lah. Makanya kan surga kan dalam beberapa riwayat punya 100 level. Ya kalau ini dibagi bisa setengah-setengah atau sepertiga-sepertiga. Jadi asal iman bertingkat-tingkat juga nanti. Ini juga nilainya bertingkat-tingkat. Ini juga nilainya apa? Bertingkat. Anggap dia mengerjakan muharramat, maka tercoreng-coreng dia. Akan terhapus dengan tobat, istighfar dan seterusnya. Tapi kalau dia melakukan syirik kecil, jatuh ke sini. Bisa lagi naik ke sini? Bisa dengan bertobat kepada Allah. Yang tadinya sudah turun, sekarang apa? Naik lagi. Ya terus begitu namanya iman, naik turun. Tapi jangan sampai hilang ini nih. Dengan melakukan apa? Walaupun ini juga bisa diobati ya dengan tetap beristighfar, minta ampun, taubat kepada Allah. Terus perbaiki kondisi dia. Maksudnya kita bikin seperti ini supaya itu kita jelas arahnya itu kemana. Ya. Karena Islam ini kan seperti bangunan, iman ini seperti bangunan. Sama kayak orang misalkan punya visi misi, ya kita kedepannya harus begini, ya harus punya SOP yang jelas. Kita punya perusahaan, gimana supaya bonafit, supaya go pabrik. Ya, masa iya cuma ecek-ecek doang, pembukuannya nggak jelas, pemasukan nggak jelas, setiap ada pemasukan diambil buat yang kebutuhan ini. Pas hitungan-hitungan akhir tahun, mana untungnya? Tapi kalau dibikin seperti ini, jelas. Ya, makanya perusahaan-perusahaan itu kenapa dia maju? Karena pasti sistem yang ada di dalamnya itu apa? Rapi gitu. Indomie misalnya, maju dia? Maju. Ada berapa tuh Indomie cabangnya di dunia? Coba dicari Nobel, Indomie punya berapa cabang di dunia? Di Yaman aja ada pabrik Indomie. Ya, orang Yaman paling senang makan Indomie. Ya, dulu kita kerjain, kan ada orang Yaman nanya, ya akhi, kef tobah, kata dia. Anak kerjain aja, ambil panci, isi air yang banyak, tuangin sampai penuh. Ya, sampai penuh sekali. Ya, terus masukin tuh, udah biarin aja sampai medok. Hah? Lebih dari 1,5 tuh. Ya, kalau dia nggak punya sistem yang bagus, ya nggak akan maju. Ya, ecek-ecek misalkan. Makanya kalau orang buka perusahaan itu sudah nimbang-nimbang, ya pemasukan berapa, keuntungan berapa, operasional bagaimana, sistem bagaimana, ya rapat-rapat direksi dan seterusnya. Sama ini juga bangunan Islam kita, bangunan iman kita harus jelas arahnya. Apakah dia cukup dengan asal iman, tapi namanya apa? Zalim li nafsi. Ya, ini yang disebut dengan usad muwahhidin. Nama lainnya apa? Usad muwahhidin, ahli tauhid tapi bermaksiat. Yang penting tidak melakukan syirik apa? Besar. Yang inilah yang akan disiksa dulu, diazab dulu, nanti dapat syafaat. Yang ini, yang kemarin hadisnya bukan hilang iman terus-terus, tapi memang imannya betul-betul jelek gitu, tidak sempurna. Ya, mafhum. Yang penting ada ininya nih. Qaul, i'tiqad, amal. Ini yang paling SOP standar sekali deh. Nanti kalau naik tingkat ini plus apa? Ini apa dia? Kerjakan wajibat, tinggalkan apa? Muharramat. Mustahab gimana? Nanti dulu lah. Makruh gimana? Misalkan anggap rokok makruh. Gua masih ngudut aja lah, nggak apa-apa lah. Makruh. Misalkan. Ya. Berarti masih sini levelnya nih. Begitu. Ya bukan berarti membolehkan apa? Rokok, tidak. Ya maksudnya dia mustahabat, nanti dulu. Makruha gimana? Ya, gue belum bisa ninggalin gitu. Udah kerjain. Maka dia masuk kategori apa? B. Ya, antum nih jadi tim asesor. Tim asesor, tim ACC itu. Jadi ya walaupun kita tidak menghukumi per orang, tapi yang penting kita benar teorinya.
Misalkan sini lu datang, gua asesor dulu, gua ACC dulu. Ya nggak gitu juga konsepnya. Ya sampaikan aja udah sini. Karena sini Beb, sini Beb. Lu tingkatannya berapa sih? Ini dulu. Asal iman lu gimana? Ya nggak usah juga. Kita hanya jelaskan. Kalau dia begini, maka hasilnya ini. Kalau dia melakukan begini, hasilnya begini. Nanti tinggal person masing-masing menilai introspeksi diri sendiri. Saya sudah di mana levelnya? Nah, gitu. Atau mungkin ada orang yang konsultasi. Soal saya begini-begini, gimana saya begini-begini. Nah, tinggal antum lihat dia posisi di mana. Ya, kalau dia posisi rusak di sini, ya perbaiki di sini. Oh, Anda masih melakukan syirik besar. Bahaya itu, Pak. Ya tinggalkan, bertobat kepada Allah. Ya, minimal dia kerjakan sholat. Yang lain belum sanggup, pelan-pelan aja, Pak. Yang penting ini jangan pernah tinggalin. Ya, nanti terus kalau sudah kuat naik level ke sini. Jadi jelas arahnya gitu. Paham atau paham? Ya, ini tidak sedang menggurui ya, emang anaknya gurunya begini ya. Paham nih? Hiro paham? Ya, nanti Hiro kan udah balik nih, lihat nih saya di mana posisi. Begitu. Apakah kalau di sini selamanya di sini? Ya kagak. Dia bisa turun. Nah, kalau di sisi Murji'ah, kalau dia sudah di sini, udah selama-lamanya di sini, mau ngapain aja juga, itu Murji'ah. Tapi kalau di sisi Khawarij, ya kalau dia ngancurin ini misalkan, hilang salah satu, hilang semua. Itu Khawarij. Misalkan dia melakukan ini nih, pelanggaran, masuk kafir. Ya. Tapi kalau di sisi Murji'ah, kalau dia sudah menghadirkan ini, apalagi ininya sudah dibuang, cukup yang nomor ini, Islam selama-lamanya. Itu Murji'ah. Ahlussunnah tengah-tengah. Didudukan perkaranya sesuai kondisi person-personnya. Dah, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita naik ke level berapa? Ya. Asal itu inti. Ya, inti. Jadi kayak atomnya lah. Intinya prosesornya lah. Apalagi prosesor nanti bunyi. Ya inti dah. Ya, bibitnya. Asal dasar keimanan. Ya kalau dasar keimanannya nggak ada, gimana? Ya nggak jadi. Gara-gara ini dikerjakan, walaupun ini dihadirkan, tapi ngerjakan ini rusak ini asal imannya, dasar imannya rusak. Rusak dalam artian buyar pecah. Bukan Islam namanya. Nah, gitu biar jelas, tahu mana yang Muslim, mana yang bukan Muslim. Ini ada SOP-nya jelas. Ini segamblang-gamblangnya pelajaran sebetulnya, cuma tidak pernah diajari, tidak pernah diedukasi. Akhirnya yang penting dia sudah bersahadat, yang penting sudah sholat. Syirik besar gimana? Ya akhi, antum ini bisa jadi dia bodoh, jadi subat. Nah, ya intinya mereka pengen menetapkan ini, walaupun mengerjakan syirik besar. Dicarilah alasan-alasan, padahal alasannya tidak mendasar. Ya, kan selalu alasannya pasti bodoh, syubhat. Ya, maka dijelaskan bodoh itu bukan pada perkara yang zahirah, yang gamblang, yang jelas identitas. Tapi dia betul-betul bodoh, ya sudah suruh belajar. Tapi dia belum merealisasikan apa? Ini semua. Karena masih ada syirik apa? Besar. Penghalang itu syirik besar. Penghalang syirik besar. Paham ya? Nah, kita naik ke sini. Ya, mana? Jika di hati kita masih suka muncul iri dan hasad, tetapi kita tidak merealisasikan kata-kata istighfar. Ya, hasad, iri. Ya, apakah itu masuk syirik kecil atau? Nah, dia termasuk penyakit hati dia. Masuk nanti muharramat. Ya namanya hasad, iri nggak mesti diaplikasikan. Karena dia tempatnya di hati. Kita sendiri yang tahu. Kecuali kita mukul, apa? Itu perbuatan badan. Dan namanya hasad, namanya apa? Iri, tempatnya di mana? Di hati. Walaupun dia tidak merealisasikan, tapi sudah terjadi di mana? Di hati. Dia masuk di sini muharramat. Ya, nanti di kita butuhin dibahas hasad itu. Ya, bisa jatuh nanti ke syirik. Nanti tapi
rinci poin-poinnya. Ya, nanti ada di kitab tauhid tentang apa? Hasad. Ya, tentang apa? Hasad. Bagaimana para ulama mendudukan. Bisa beda hukumnya tergantung nanti konsepnya. Tapi yang namanya penyakit hati, ya sudah terjatuh dia. Walaupun tidak ada ucapan, tidak ada apa? Aplikasinya tetap jatuh sih. Ya. Maksudnya ada hasad di diri kita, ini kemudian kita berusaha menekannya gitu. Ya bagus sekali itu. Ya. Bahkan dalam masalah riya saja, ya kita tidak bisa lepas, tapi betul-betul harus dilawan, dipush gitu, didorong. Yang kemunculan itu pasti ada. Kalau misalkan dia merealisasikannya, ya memang dia itu penyakit hati. Penyakit itu banyak, ya kiber, sombong. Ya walaupun dia cuma dalam hati gini-gini kan, walaupun gak ngomong, tapi sudah ada penyakit apa? Kiber. Tapi kalau ketika muncul itu betul-betul dilawan gitu. Ya banyak istighfar, banyak ingat kekuasaan Allah, kita ini kecil, buat apa kita sombong. Ya insya Allah ta'ala itu terhapuskan. Ya. Ya. Iya betul. Jadi amal di sini kan banyak. Yang dimaukan yang mana? Maka ulama sepakat yang dimaukan adalah salat. Ya. Yang lainnya nanti masuk ke sini. Yang disebut pelengkap. Kalau salat inti, yang ini disebut apa? Pelengkap. Birrul walidain, ya itu wajib, tapi pelengkap sifatnya. Kalau dia tinggalkan tercoreng-coreng doang, tapi tidak sampai hilang. Kapan dia hilang? Dengan syirik kecil. Bahaya ini, makanya nih kecil-kecil juga Bang. Cabai rawit, makanya kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum, tuh kata Nabi. Yang paling aku takutkan menimpa kepada kalian, bahkan lebih dahsyat daripada Dajjal, adalah syirik khafi atau yasirur riya. Riya yang sangat tipis. Karena bisa menghancurkan ini. Jatuh menjadi sini. Antum udah capek-capek naik tangga, nginjak puder. Kembali ke mana? Ke start. Tuh. Yang orang-orang udah pada kemana, itu dia kembali lagi mana? Ke start. Sedih ya? Kan makanya sama kayak ini, ucapan itu banyak, tapi yang dimaukan menjadi inti adalah apa? Syahadat. I'tiqad juga banyak, maka yang dimaukan adalah makna dari la ilaha illallah, pahami artinya, rukunnya, syaratnya. Yang benar bagaimana? Ya makanya Anda bilang, ya bukan anak yang bilang, ya para ulama ya, bahwasanya murjiah itu menghancurkan sendi-sendi ini. Ini dibuang. Ya, i'tiqad, rukunnya dipatahkan. Syarat ilmu diganti jadi bodoh. Syirik besar dianggap tidak masalah. Berarti kan dia memang sudah menghancurkan sendi-sendi apa nih? Dasar. Bagaimana mau naik ke sini? Kesininya sudah diapain? Dihancurkan. Gimana? Mendukung? Iya, kurang lebih begitu, walaupun dia nggak ngaku. Mana ada maling ngaku kan? Nggak ada. Iya, yang penting gue udah sadar, udah sholat, selesai. Nah itulah kenapa dikatakan murjiah, karena memang amalan-amalan yang jelek tidak teranggap. Padahal ini luar biasa ini pengaruhnya terhadap dasar keimanan seorang. Kan gampang aja kita udah tinggalkan syirik besar, kan nggak ada effort untuk berbuat, udah tinggalkan aja sudah. Nggak usah capek-capek beli ke pasar, beli ini. Nah, yang paling ringan itu meninggalkan yang muharram, yang dilarang. Kenapa? Diam aja gitu. Beda kalau berbuat. Kayak sholat harus wudu dulu, ini dulu. Ya, disuruh tahlilan, udah diam aja di rumah. Walaupun diejek, diam aja di rumah. Nggak ngapa-ngapain, nggak beli beras, nggak beli makanan, nggak masak. Paling ringan sebetulnya. Cuman terkadang ya gitulah, takut diomong, takut di ini. Diomong berapa hari paling? Ya tahu, cuman ditakwil. Ya, dianggapnya ini hanya sebagai pelengkap.
Ya. Karena berdasarkan ketahuan mereka, mereka jadi ibaratnya guru-guru mereka yang tadi. Rata-rata terpengaruhnya oleh orang-orang yang berpemikiran Asy'ari. Ya, dan mereka ahli dalam hadis, tafsir. Ya, mereka jadi rujukannya ke sana karena mereka ahli dalam bidang ini, jadi terpengaruh dengan pemikiran mereka. Makanya banyak kalamnya ulama sebetulnya dia menisbatkan diri kepada salaf, tapi setelah dikorek lebih dalam ternyata mazhabnya Asy'ari. Mazhabnya apa? Mu'tazilah atau Jahmi. Padahal mereka sering bilang ya, kalau berjadinya begini-begini. Iya. Makanya kalau dari sisi keikhlasan kita tidak serang keikhlasan dia, karena itu amalan hati, kita nggak tahu. Ya, tapi yang kita serang pemikiran dia tidak sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Mutabaahnya nggak ada. Tapi dalam keikhlasan mungkin 100% dia orang yang bernama ikhlas. Tapi tidak cukup dengan apa? Ikhlas, kan begitu. Harus ada yang namanya mutaba'ah. Mutaba'ah ya ngikutin Nabi, ngikutin para sahabat, itu mutaba'ah. Yang kita lihat sekarang hakikatnya kan, yang kita lihat hakikat. Ya, orang NU juga kalau ceramah ya bagus. Ya, paling kita bawa dalil syirik, nggak boleh syirik. Tapi kadang syirik cuma nyembah berhala, patung. Tapi kalau ke kuburan kagak. Sama, bahwasanya kita irja begini-begini. Tapi global aja, padahal irja ada model macam-macam, nggak dijelasin sama dia. Ya, ini namanya bentuk penipuan jadinya. Dah, ada lagi? Ya. Kalau yang asal iman ini masuk neraka dulu. Bisa, karena dia zalim li nafsi. Kenapa? Kewajiban dia nggak kerjakan, muharramat dikerjakan, ada kemungkinan ya diapain dulu? Siksa. Tapi ujungnya nanti di mana semua? Surga insyaallah. Kalau yang level B kapal iman wajib, apakah langsung masuk surga? Enggak juga, bisa jadi dia mengerjakan ini ya, tapi mungkin dia tidak bertobat ya, disiksa dulu kalau Allah mau begitu. Makanya nanti yang masuk surga bighairi hisabin wal adzab yang mana? Ini dia nih, berat kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, yang begini nih zaman dulu banyak, sekarang aziz kata beliau, mulia sekali kalau orang mengerjakannya ini, tapi sedikit. Kapan ini? Asal iman dihadirkan. Asal apa? Iman plus ini, atau kita bikin aja A dan B. A dihadirkan, tambah lagi apa? B dihadirkan. Masya Allah. Ingat ya, kewajiban ini ya bukan berarti semua kewajiban dikerjakan. Lihat kondisi. Karena terkadang ada amalan wajib tapi kitanya belum terkenal. Bisa dipahami ya? Misalkan zakat kan wajib, tapi kapan? Bersyarat. Ternyata syaratnya kita belum bisa memenuhi, yang tidak ada kewajiban. Misalkan syarat hasil panen. Ya, antum punya sawah 20 hektar misalkan. Memenuhi syaratnya, berarti kena kewajiban apa? Zakat, kerjakan ini. Gimana kalau nggak dikerjakan? Tercoreng-coreng dia. Ya, dapat dosa. Tapi tidak sampai menghancurkan ini. Selama dia tidak mengerjakan syirik apa? Kecil. Bahaya nih, kecil-kecil juga. Nah, sekarang yang ini yang kamal iman mustahab. Nama lainnya apa? Ihsan. Nama lainnya sabit bil khair. Kapan syaratnya? A. Dikerjakan. B. C. Afwan. C. Kerjakan. B. Kerjakan. Ditambah apa? Fi'lul mustahabbat. Mengerjakan perkara-perkara yang mustahab. Ya, dan ini juga jangan dipahami semua mustahab harus dikerjakan. Ya semampu dia aja. Ya, kalau mampu kerjakan. Kalau enggak ya banyak istighfar. Selesai. Kemudian apa? Tarku, meninggalkan al-makruhat. Meninggalkan yang makruh. Begitu. Ya. Syirik besar ya enggak, karena dia sudah ada di sini. Syirik kecil ya enggak, karena sudah ada di sini. Tinggal dia lengkapi ini. Makanya namanya kamal iman mustahab.
kamal iman mustahab. Ya, Mami. Ya ini juga ada kemungkinan tidak diazab selama dia ya banyak apa? Bertobat kepada Allah. Tapi kalau mau lebih ya bagus levelnya ya ke sini naiknya. Makanya disebut ihsan. Ihsan itu apa? Ya orang-orang yang betul-betul merasa diawasi. Ya, dalam perkara makruh aja ditinggalkan. Ini saya ngerjain ini gimana nih? Bahkan ada yang menyebutkan perkara mubah yang kalau mubah ini bisa mempengaruhi keimanan dia, mempengaruhi apa level ketakwaan dia, itu pun masuk di sini. Ditinggalkan itu yang mubah. Berat nggak? Ini ada mubah nih, hukumannya mubah. Tapi kalau dia kerjakan bisa berbahaya untuk iman dia, ketakwaan dia dan seterusnya, maka dia tinggalkan juga. Misalkan motoran nih, wah, apa motoran? Mubah ya. Tapi ternyata dengan motoran, ya dia bisa terpengaruh dengan ini, terpengaruh dengan ini, ya bisa jadi imannya jadi berkurang dan seterusnya. Akhirnya dia tinggalkan itu. Itu pun masuk kategori ini. Masuk kategori apa? Akreditasi apa? Nah, makanya A juga bertingkat-tingkat, B juga bertingkat-tingkat, yang ini juga bertingkat-tingkat. Makanya dalam hadis kan ada di dalam hatinya asal iman seberat biji ini, seberat ini, seberat ini. Menunjukkan ini juga bertingkat-tingkat. Ini apa juga? Bertingkat-tingkat. Karena tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya dalam mengerjakan yang wajib atau meninggalkan yang muharram. Begitu juga ini. Ada orang yang luar biasa mengerjakan mustahabat, Masya Allah. Ya misalkan mustahabatnya ada 100, dia kerjakan semua. Tapi ada yang lain baru sanggup mengerjakan 2, 3, maka bertingkat-tingkat. Apa? Bertingkat-tingkat. Kan mustahabat banyak kan? Ya, sholat setelah apa? Sholat wajib, sholat duha, sholat malam, apa lagi? Sedekah-sedekah yang sunnah misalkan. Banyak sekali. Ya, menjenguk orang sakit dan seterusnya. Nah, makanya kata Umar ibn Abdul Aziz, nanti akan saya kasih tahu amalan-amalan apa yang bisa meningkatkan iman menjadi sempurna ke sini. Tapi kalau aku sudah sekarat, waduh sudah dah. Ya, saya tidak bisa buat apa-apa. Karena umurnya pendek. Coba ketik Umar bin Abdul Aziz umurnya berapa? 32 atau 33? Apa 35? Pokoknya sekitar itu dia. Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz. Masih muda tapi jadi khalifah, kekuasaannya luar biasa. Berapa umurnya? 39. Ya, salah baca berarti. 39. Pendek atau banyak? Banyak. Apa pendek? Ya. Seukuran Gibran. Ya, tapi itu mah beda jauh lah, bumi langit. Ya, ini 39 jadi khalifah, kekuasaannya damai, tentram semuanya. Ya. Nah, makanya kita pahami, pelajari apa saja yang wajib. Nah, kadang orang ya malah sibuk di sini, ininya diapain? Dibuang. Makanya gampang futur, gampang hilang. Semangat doang di awal, bagus kayaknya nih, Masya Allah pembenangannya luar biasa nih, jenggotan, cingkrangan, jubahan. Ya ininya nggak diapain, nggak dipelajari. Makin kesini ngeliat ustadznya begini, waduh apa nih ustadznya? Lah gua nggak ngaji lagi lah. Ya gara-gara sibuk ngurusin apa? Ini pretelan. Ternyata pondasinya diapain? Tidak dibangun. Akhirnya apa? Jebol. Banyak kasus seperti ini, banyak, bukan 1, 2, 3 orang. Dulunya kita lihat dia yang ngajak kita ngaji, yang ngajak kita gini, sampai penampilannya yang paling syar'i, Masya Allah. Ya bahkan yang mustahab yang rambut gondrong, kata dia itu mustahab, saya gondrongin, ngikutin Nabi. Waduh, sampai gondrong dia. Ya nggak taunya ininya diapain? Nggak ngerti. Ditambah lagi kelakuan dainya yang subhanallah. Sudahlah, gua futur lah. Kalau ini masih dijaga, alhamdulillah. Kalau enggak, repot. Nasallallahu ya. Wassalam. Bisa dimahami atau ada pertanyaan? Fadhal.
Ya. Pembatal turun pangkatnya sama iman mustahab itu apa Ustaz? Ya sudah nggak ada dia. Yang penting kalau dia melakukan syirik kecil, ya jatuhnya ke sono lagi langsung. Kalau melakukan syirik besar ya hilang sudah. Ini kan pelengkapnya dia mustahab ini. Ya, penyempurna yang lebih indahnya gitu. Kalau hapusnya, ya kalau melakukan syirik kecil, langsung jatuh ke sono. Ya, dan nggak akan mungkin dia akan melakukan syirik kecil karena dia sudah merealisasikan B, gitulah. Kan yang A ini kan naik pangkat karena sudah melakukan yang B. Tadi kalau dia masih masukkan syirik kecil, ya jatuh lagi nanti ke sono. Itu. Ya kan makanya tadi yang A adalah C dia realisasikan, B dia apa? Yang C realisasikan, yang B realisasikan. Gitu. Tapi kalau masih melakukan syirik kecil, ya belum naik pangkat C berarti. Belum pangkat A. Ya, begitu. Iya, pondasi dia, asas sekali, asasi dia, fundamental. Lah yang dirusak Murji'ah kan yang itu, yang C. Ya, kitanya aja karena belum banyak baca jadi, wow, terkesima dengan ustadz ini. Tapi kalau digali lebih dalam, masya Allah, Allahu Akbar. Betul. Yang lainnya mau nggak dikerjakan, ya silakan nanti dapatnya dolim di nafsin ya. Iya. Iya karena ini dia. Tapi asal imannya ada. Iya jangan syirik besar hilang semua. Kekal neraka nanti. Kafir. Begitu. Lah ini diobok-obok, disitung dia mau obok-oboknya. Tapi kalau dalam masalah B dan A luar biasa penampilannya, masya Allah, syar'i sekali. Ya, rumah tangga bagus, acara ininya daurahnya, tarbiyah anak bagus, apalagi coba. Ya, tapi kajian-kajian yang asal iman, nanti ribut lagi, berantem lagi, nanti nggak dapat kajian lagi, nggak dapat job lagi, repot sudah. Iya di situ nanti. Paham ya? Jadi maksudnya biar kita terarah gitu, kita bisa akreditasi diri kita sendiri, memeriksa keadaan kita sendiri sudah seberapa jauh ya level keimanan kita. Begitu. Lah iya. Tapi dia tidak lihat pembatal-pembatalnya. Tidak lihat dia nawakidnya. Ya, jadi kalau yang A itu sudah merealisasikan, yang C merealisasikan yang apa? Yang B. Tapi kalau masih syirik kecil, ya berarti memang dari awal belum merealisasikan gitu. Gak akan naik pangkat ke sini. Ya, makanya yang A ini ada juga sebutannya, ya itu disebut ghayatul ikhlas. Puncak ikhlasan itu di nomor apa? A. Karena betul-betul menghamba dia kepada Allah. Itulah yang disebut Abdullah, hambanya Allah, yang betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih meninggalkan belum. Iya, masih level B. Ya, tapi bisa jadi yang A dia terjatuh dalam makruh tapi cepat bertobat, bisa. Nah, gitu. Tapi kalau masih asing dengan yang makruhan, masih suka iya, mustahabat juga berat, banyak. Tapi ya pelan-pelan dikerjakan semampu dia. Makanya level A juga bertingkat-tingkat. Level A juga apa? Bertingkat-tingkat. Kan mustahabat banyak. Ya, tapi mungkin dia baru bisa ngerjakan setengahnya. Ya berarti nilainya ya segini, tapi masih A. Makanya ada A plus, amin, apa lagi? A plus plus ada. Ada, kayak dulu kalau nilai kuliah kan, nilainya apa? Ya, C. Makruh itu yang di usul fikih. Kalau dia di perkara-perkara yang dia dilarang, kalau dia dikerjakan, memang apa? Tidak berdosa ya.
Kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu definisi makruh di sisi usul fikih. Beda kalau benci itu amalan hati yang nggak suka. Tapi kalau yang makruh ini ya memang dilarang dari syariat, tapi kalau dikerjakan dia tidak berdosa. Tapi kalau dia tinggalkan dapat pahala. Itu makruh. Maksud dibenci itu ada larangan. Ada larangan. Ya, ada larangan. Ada lagi pertanyaan? Nah, itu dari ucapan-ucapan Imam Bukhari, kemudian ucapannya Abdul Umar ibn Abdul Aziz. Tadi kan Imam Bukhari bilangnya iman bertambah terus, ya ini dari asal iman naik, bertambah lagi, naik lagi, dan masing-masing punya level, naik lagi. Begitu. Ya, terus juga kata Umar bin Abdul Aziz, kalian diminta untuk menyempurnakan iman kalian. Nanti kalau aku masih hidup, aku akan sampaikan apa saja. Tapi kalau aku sudah sekarat, ya aku nggak bisa berbuat banyak untuk menemani kalian. Karena Umar bin Abdul Aziz juga sekaligus raja, sekaligus ulama gitu. Jadi bisa buka taklim dia. Contohnya kayak Raja Faisal. Itu satu sisi ulama, satu sisi raja Malik, satu sisi ulama juga dia. Ya, ngerti dia tentang tauhid, bisa nyampaikan. Ya. Dan satu-satunya raja yang berani boikot siapa? Amerika, nggak dikasih minyak. Ya, bangkrut Amerika. Giliran mau beli disuruh pakai emas. Waduh, gua udah cetak duit banyak-banyak. Nggak taunya suruh beli pakai apa? Kayak emas. Bangkrut dia. Akhirnya balas dendam lah lewat keponakannya yang belajar di Amerika. Ponakannya pulang, salaman sama Raja Faisal, tembak, der, kena kupingnya ini, bolong. Ya, sempat masih hidup dirawat, sekarat, meninggal. Ya, kata Raja Faisalnya, udah biarkan aja dia, jangan dikisos. Ya, tapi tetap dikisos. Ponakannya. Ya, ada yang bilang, ya dia disuruh oleh Amerika balas dendam. Hancur Amerika, betul-betul hancur. Nggak bisa beli minyak, di embargo. Ya, giran mau beli, suruh pakai apa? Emas. Gue capek-capek nyetak duit banyak-banyak. Suruh beli pakai apa? Kayak emas. Emas dari mana lagi gue? Ya, setelah marah dia. Masya Allah, rahimahullah ta'ala. Fadlan, jelas atau kurang jelas? Kalau jelas, alhamdulillah. Ya, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, sabiqun bil khairi. Sabiqun bil khairi. Sabiq itu orang yang berlomba-lomba bil khairi, dalam kebaikan. Nah, inilah yang peluang terbesar masuk surga bi ghairi hisabin wala adzab. Kenapa? Lihat rahasianya. Syirik besar enggak. Syirik kecil apa? Enggak. Muharramat tinggalkan. Makruhah ya. Kira-kira apa yang mau disiksa? Ya, memang kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, dulu banyak orang model A. Kalau sekarang aziz, kata beliau. Aziz itu ungkapan takjub. Wah, mulia sekali tuh orang itu. Ya, karena saking sedikitnya. Ya. Bismillah, tawakal Allah, pelan-pelan naik tingkat menjadi apa? A. Tawakal Allah, banyak doa. Ya, waduh, saya nggak bisa kerja nih Ustaz, harus ibadah terus. Ya nggak juga. Waktunya kerja ya kerja. Tapi perhatikan, ada larangan, ada ini, jangan sampai terjatuh. Ada rem. Nah itu, yang kerja misalkan dari jam 8 sampai jam 4 ya kerja silakan. Mafhum? Ya, kalau ada waktunya kesempatan ibadah ya ibadah. Yang penting kita jelas arahnya kemana gitu. Jangan dituntut jadi malaikat dalam tanda kutip ngaji. Ya harus begini, nggak taunya nggak diajarin masalahnya pondasi. Ya, dulu pertama kali anak ngaji dilatih dari mata kaki sampai atas. Waduh, ini nggak pakai jubah ini. Ini bukan salafi ini. Dilatih lagi yang akhwat lah. Akhwatnya kerudungnya kerudung kotak. Akhwat apa ini? Dituntut supaya jadi apa? Sempurna dalam pelengkap-pelengkap. Nggak taunya di sononya rusak.
Ya, artinya apa? Ya begitulah. Nasallallahu. Ada lagi yang lain? Kalau tulisan ini mustahab atau apa nih? Mustahab. Fi'lul mustahabbat, mengerjakan yang mustahab. Fi'lul mustahabbati, yang bawahnya tarkul makruhati, meninggalkan yang makruh. Masuk level B aja udah masya Allah itu. Ya, masuk level B aja sudah luar biasa. Ya, ada maksiat banyak-banyak bertobat. Bukan berarti melegalkan, karena ada nanti namanya subat usuli. Wah, saya udah ngerti ini nih, nggak apa-apa lah gua berbuat berbuat riba. Yang penting kan gua masih di mana? Di B. Ya, tapi tercoreng-coreng memang. Kan gua nggak melakukan sin kecil. Ini subat namanya. Subat usuli disebut. Subat usuli itu dia udah tahu hukum, ya, tapi dipermainkan sama dia. Bahaya ini. Ya sama kayak pengacara-pengacara yang buat hukum dia. Iya, akhirnya kalau ada kasus-kasus yang untuk melegalkan atau menolong kliennya yang salah, dipermainkan apanya? Hukumnya. Itu disebut dengan syubhat usuli namanya. Usul itu kan fondasi hukum, tapi dipermainkan gitu supaya memenuhi hasratnya dia. Ada lagi yang bertanyakan? Ya, Pak. Iman itu kan bisa naik turun Ustaz. Ya. Dari level B bisa ke level C atau dari B bisa naik ke A. Ya. Berarti penentuannya itu pada saat di akhir hayat ini. Lah enggak. Ya sudah proses hidup dia. Kalau cuma di akhir hayatnya, maksudnya nilainya berapa? Ya itu akumulasi nanti. Ya, tinggal dilihat kehidupan dia sehari-hari seperti apa. Ya, dan juga walaupun di akhir hayat kan nggak ada rapotnya. Kalau udah meninggal nih ngasih rapot, ya nanti rapotnya paling nggak di alam barzah dia lulus nggak 3 pertanyaan. Ya, lulus nggak 3 pertanyaan. Kalau lulus, insya Allah baik rapotnya nanti. Ya, nggak ada merahnya ya. Betul, ada lagi? Ya. Kalau dia melakukan makruhat, dia akan turun juga ya? Enggak, tercoreng saja dia. Tercoreng saja dia. Ya. Nanti akan terhapus dengan apa? Ya banyak istighfar. Begitu juga banyak ibadah yang lain. Itu terhapus nanti. Ya, terhapus. Mafhum. Tarkul muharramat itu masuk juga kategori syirik besar dan syirik kecil. Apa namanya? Dosa besar, dosa kecil. Ya, muharramat masuk apa? Dosa besar dan juga dosa apa? Dosa kecil. Berat kan? Makanya di B aja udah untung banget ya. Ya, pelan-pelan naik kemana? Ke A. Ya harapannya kita semua bisa masuk kemana? Ke A gitu. Yang penting sekarang teorinya benar gitu. Prakteknya kembalikan ke masing-masing kekuatan imannya gitu. Gimana iman bertambah? Ya belajar apa yang wajib. Nanti kalau mengerjakan wajib ini dapat pahala apa, itu menjadi motivasi tuh, menjadi motor, menjadi bahan bakar. Karena orang akan berbuat kalau dia ya tahu bonusnya gitu, tahu apa yang akan dia raih gitu dari pahala dan seterusnya, maka akan semangat. Yaitu dengan cara apa? Belajar memahami. Allah alam besar. Ada lagi atau cukup? Ya. Kalau dari irja itu apakah masih masuk di kategori C atau di luar? Ya. Ya tinggal dia dilihat apakah melakukan pembatal keislaman atau tidak. Nanti pembatal keislaman yang dilakukannya apa? Ya kalau kita langsung hukumi semuanya repot nanti. Kita hukumi kasus per kasus, orang per orang. Yang penting kita pahami kaidahnya. Kalau ini ternyata terjadi pada mereka, ya makanya juga perlu kita bahas nawaqid Islam. Insyaallah taala nanti habis kitab apa gitu selesai, boleh kita bahas apa? Nawaqid Islam. Ya. Oh, ya. Karena terkadang jawabannya ringkas tapi pertanyaannya perlu panjang. Tujuannya apa? Biar kita punya maklumat yang kuat sehingga kita bisa berfatwa untuk diri kita sendiri. Minimalnya itu. Tapi kalau misalkan pertanyaan yang ringkas terus langsung dijawab, khawatirnya nanti bikin was-was, bikin galau dan seterusnya. Tapi kalau kita jabarkan, itu lebih kuat namanya
pijakan kita. Insyaallah. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Mafhum? Ya dipoto kalau misalnya disebarin di grup. Apaan ini? Belajar apa ini? Wah, insyaallah. Tadi dari malam hujan sudah kepikiran nih pada datang enggak ini, libur enggak nih? Subuh jam 3:30 hujan lagi. Azan hujan lagi. Ya, datang bismillah lah. Seadanya aja sudah. Insyaallah. Semoga Allah beri keberkahan yang pada datang ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.